Ini aku minta diantar sama adikku naik mobil. Kita mau melakukan perjalanan arus balik libur sekolah dari Jogja ke Bekasi naik kereta Argo Semeru. Saya baru tiba jam 12.30. Argo Semeru akan berangkat 12.56. Ini cukup mepet karena tadi saya ada misa dulu sampai jam 12, terus perjalanan setengah jam. Hari ini saya tidak sendirian, akan naik bersama the biggest family atau dengan keluarga besar. Mereka sudah sampai terlebih dahulu, nah saya menyusul. Kita akan langsung masuk saja melalui face recognition boarding gate dan tiket sudah saya cetak sebelumnya di hari Sabtu. Nah, kita langsung peron jalur 5. Nah, masuk. Nah, ini nih. Jalur 3 peron selatan, jalur 3 peron selatan kereta api angkut dari tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng diberangkatkan. Di sana aja kita udah jangan terlalu deket sini. Mundur, kamu di sana. Kereta Argo Semeru masuk stasiun Yogyakarta jalur 5. Penumpang hari ini lumayan banyak, termasuk rombongan My Big Family. Kami sama-sama duduk di eksekutif 6. Eksekutif 9. Dan akhirnya saya dapat single seat belakang sendiri. Yes. Belakang sendiri. Oke, ini dia kereta Argo Semeru. Wah, ternyata dari Surabayanya ini kosong melompong. Baru keisi penuh di Yogyakarta. Yes, aku di 13 Bravo dan belakang sendiri. Dede, akhirnya kita naik kereta bareng. Nah, ini ponakan aku ini. Ponakan aku yang paling kecil. Itu ponakan yang paling besar. Ini kakak saya semua. Nah, saya kan tripnya kan sendiri. Jadi aku sengaja milih kursi jomblo. Kalau mereka yang sudah berkeluarga, saya pilihkan kursi yang berdua. Oke. Ini baru masuk, disambut dengan suhu yang lumayan dingin. Saya nggak salah pilih kursi ya. Aku udah ngincer 13 Bravo di belakang dan benar ada di belakang beneran. Mantap. Tepat pada waktunya 12.56 kereta Argo Semeru berangkat dari stasiun Yogyakarta. Oh iya, ngomong-ngomong, kami di eksekutif 9 Argo Semeru ini dapat sarana K1 02412. Iyo. Ya, aku tuh jujur sedih banget ini. Kalau setiap naik kereta berangkat dari Yogyakarta mau balik ke Bekasi atau Jakarta tuh tiba-tiba
Saya langsung jadi galau. Oh, bareng-bareng aja ya, makan bareng-bareng tuh, kentang nih, Fel. Ya. Ini hari Minggu ini stasiun Yogyakarta padat banget. Itu yang tadi menunggu adalah mungkin calon penumpang kereta Sancaka Utara. Oh, biasanya bisa pesan dari aplikasi ya makanan ya? Bisa? Kan diantar ya? Mau pesan, Bo? Ya pesan dikasih. Oke. Ini jalur 4-nya kereta apa ini, hijau-hijau ini, bandara kali ya? Dan kami juga kompak turun di Bekasi karena memang rumahnya di Bekasi. Ini kan satu kode booking hanya bisa untuk maksimal 4 penumpang nih. Jadi untuk 4 penumpang ini harga tiketnya segini, 2.304.000. Nanti tinggal dibagi 4 saja, ketemu deh harga tiket per kepalanya berapa. Ini untuk kode booking yang pertama. Nanti kode booking kedua itu kan isi 3 penumpang. Waktu saya beli tiket ini di aplikasi Akses by KAI itu pas lagi dapat promo 20% ya, harganya 570 berapa ya, 575 kalau nggak salah deh. Ini roti dibawain dari kemarin acara kondangan. Ini kayaknya yang roti coklat apa ya, gua ambil 2 deh. Nah, itu tirainya bisa dinaikkan dan diturunkan. Kami menguasai kursi 12 dan 13. Di sini ada fasilitas tempat untuk menyimpan barang. Untuk di kursi jomblo ini ada meja lipat. Di bawah situ ada footrest. Kalau mau mengatur kerebahan kursi tinggal dipencet saja, ini bisa direbahkan atau ditegakkan. Kalau mau di revolving tinggal diinjek ini, terus diputar. Terus ada tayangan televisi. Terus apa lagi ya? Nah, untuk kursi deket 13 Bravo ini ada toiletnya di belakang sini. Jadi kalau kita mau keluar masuk ke toilet lebih dekat daripada kursi nomor 1. Ini bohong nih suhunya. Dia menyatakan suhunya 27 derajat Celcius, tapi ini rasanya lebih dingin dari 27. Untuk rute pemberhentian ada di depan situ. Nanti berhenti Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara. Ada nasi, ada sei sapi, ada sambal mata. Ini daun apa ini? Daun bayam atau daun apa gitu. Oke, saatnya kita makan. Aku belum makan soalnya. Kita di kereta makan 102403. Kakak saya lagi ngantri mau beli makanan. Ini kalau mau bikin atau mau menyeduh mie bisa di situ, tapi harus bayar dulu ya. Kita melintas stasiun Wates. Nah, saya sengaja tidak memesan menu yang ada di sana, jadi membuat mie terus dimasak sendiri di situ tidak, karena tidak mengenyangkan. Aku lebih memilih sei sapi saja.
Kita akan segera memasuki stasiun Kutoarjo. Setelah ini saya pindah ke eksekutif 9 karena makanan udah habis, tinggal minum doang, bisa di kursi. Masuk jalur 2. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri di peron 1 terlebih dahulu. Ada keputusan rangkaian kereta api Joglo Semarang. Kami mempersilakan di peron 1 di beberapa kereta ekonomi stasiun Kita berangkat dari stasiun Kutoarjo. Jalur 5 itu tersedia kereta Sawung Gali Siang. Mereka pada ngantek apa ya? Kok pada standby di sana? Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Joglo Semarkerto menggunakan lokomotif Red and Blue atau RNB. Pantes banyak yang pada hunting. Pemberhentian berikutnya stasiun Kebumen. Ini suhunya dingin banget. Ini saya cuma pakai kaos tipis doang selapis. Auto menggigil. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Sekarang sudah jam 13.59. Mas Bede. Sudah tiba di stasiun Kebumen. Ini kita berhenti jam 14.00 tepat. Tahukah kalian? Pintu paling belakang nggak dapat peron.
Masih bisa sih diperpanjang lagi peronnya. Diberangkatkan dari stasiun Kebumen 14.02. Satu hal yang saya suka dari kereta Argo Semeru ini untuk ke arah Gambirnya adalah berangkat dari Yogyakartanya itu jamnya bisa ngepasi setelah check out hotel ya. Untuk yang rekan-rekan yang ke Jogjanya liburan dan nginep di hotel itu jamnya enak banget. Asalkan nginepnya tidak jauh dari stasiun Yogyakarta. Kalau saya kan memang punya rumah tuh di Mangkuwo, jadinya berangkat jam 12.56 tuh ya enak. Dan ketibaan di Bekasinya jam 7 malam itu juga pas sih, tidak terlalu larut malam. Karena di hari Seninnya itu udah mulai kerja lagi, nyari duit lagi. Kemarin saya sempat kobol-kobol tuh liburan Surabaya, Malang, Bali, Semarang itu. Ini saatnya untuk mengembalikan kobol-kobolnya itu, atau pundi-pundi rupiah yang terpakai untuk kebutuhan vacation gitu ya. Kita akan segera melintas jembatan Renville. Ini berbicara tentang Kebumen sih, saya ada keluarga dari bapak ya di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Cuma saya kalau mudik itu agak jarang pulang ke Kebumen karena biasanya kan sama keluarga. Karena keluarga kebetulan memang tidak mengagendakan pulang ke Kebumen, ya sudah fokus liburannya di Jogja. Langsung stasiun Karanganyar. Karanganyar bablas, Gombong juga bablas. Jalur 4 apa ini? Oh, kereta Gajah Wong. Gajah Wong tuh dari Pasar Senen ke Lempuyangan. Oh iya, saya baru ingat ya kalau kereta Gajah Wong itu ada yang berhenti di Karanganyar rupanya. Kita melintas langsung stasiun Gombong, baru akan berhenti lagi di Keroya. Habis ini ada pemandangan terowongan hijau. Sepertinya saya akan ke Bordes, mau bike ride. Ya kurang lebih 4 menit lagi deh kita ke Bordes. Kita akan masuk terowongan hijau. Dan sekaligus melintas langsung stasiun hijau. Kita akan tiba di stasiun Keroya.
Nampaknya kita dilayani di jalur 4. Jalur 2 dari barat ada kereta masuk. Yang masuk kereta api Malabar dari Bandung ke Malang. Hah? Ya, otomatis. Kita berangkat terlebih dahulu untuk kereta Argo Semeru, dan jalur 2 juga kereta Malabarnya akan berangkat. Ini Kroya ya? Iya. Kroya lulus Cilacap. Kita ke kanan. Sebenarnya dibuka aja nih biar anginnya kuat. Oh iya, ngomong-ngomong untuk kereta Argo Semeru ini, aku perhatikan tadi tidak ada livery kayak School Holiday atau Jumbo gitu ya. Malah kereta Malabarnya ada tuh livery School Holiday. Di Kroya ini ada percabangan kalau lurus ke arah mau Cilacap atau ke arah Bandung. Kita yang ke arah kanan ke Purwokerto Cirebon. Ini asli di eksekutif 9 ini suhunya dingin sekali, padahal di eksekutif yang lainnya kayak eksekutif 6 tadi deket restorasi tidak terlalu dingin. Saya udah pakai jaket akhirnya, tapi masih tetap tembus dinginnya. Itu ada yang hunting pakai handycam tuh siapa ya?
pintu toiletnya buka sendiri. Nah, percabangan jalurnya ada di sini, deket sinyal masuk. Yang ke arah Maos Bandung itu masih single track 1 jalur. Untuk arah Purwokerto Cirebonnya sudah 2 jalur. Saya terpaksa memesan suatu makanan yang hangat-hangat karena tadi udah dikasih teh panas, nggak mempan. Semoga nanti dengan pesan ori miso ini sedikit mengurangi sensasi berdiding di kereta ya. Tadinya saya masih berani hanya menggunakan kaos selapis doang. Sekarang harus didobel dengan jaket. Padahal di kereta-kereta yang lainnya tuh, di kereta 6, eksekutif 6 itu nggak sedingin ini, masih enak gitu loh. Posisi sebentar lagi kita akan segera melintas ke Basen. Nah, habis ini ada terowongan dan jembatan panjang. Ini kereta apa ini? Masuk terowongan ke Basen, ada 2 terowongan. Ini terowongan tadi, yang terowongan B, ini terowongan A. Habis terowongan nanti jembatan Sungai Serayu. Oh iya, tadi kereta yang di rekam sebelum masuk terowongan itu, naik nggak salah kereta Batavia. Kita melintas jembatan Sungai Serayu. Kurang dari 500 meter lagi nih terowongan. Ini terowongannya lumayan panjang, berada sebelum stasiun Notok. Nah, ini dia. Nah, 3, 2, 1, masuk terowongan. Iya. Sudah ganti menjadi jam 15.01. Jalur 3 ini ada kereta api Manahan mungkin ya. Kita berangkat stasiun Purwokerto 15:06 menit. Berangkat terlebih dahulu, meninggalkan kereta Manahan yang masih
berhenti di jalur 3. Kereta Mandahan ini membawa kelas priority juga di belakang sendiri. Melintas di dekat Taman Rasam, banyak rombongan-rombongan keluarga yang pada ngomong anaknya di Taman Rasam. Aku udah berapa tahun ya nggak main ke Rasam. Wah, ini udah di set menjadi mode yang estetik nih. Tadi kan masih terang benderang, ini udah dirubah menjadi mode malam. Lihat nih, cantik banget. Mari kita bikin satu ruangan ini bau pop mie. Aku suka yang varian torimiso sih daripada yang doer pedes itu. Karena kalau yang doer pedes itu dimakan di kereta malah nanti bisa jadi bumerang untuk diri sendiri ya. Ini tadi aku pesennya pas sekitar lepas stasiun Kroya. Ini baru diantar setelah stasiun Purwokerto. Memang tidak direkomendasikan itu pesen terus diantar di kursi ya. Mendingan kita pesen dan dine in atau makan di restorasi, itu lebih cepat. Melintas stasiun Bumiayu. Kemungkinan sama Torbo. Ada yang menurutku belum konfirmasi. Ini papasan kereta, oh papasan Jakatingkir di stasiun Bumiayu. Petak yang lumayan lurus dan datar, jadi kalau dibawa lari kebut-kebutan ini udah enak banget jalurnya. Lintas langsung di mana ini, stasiun Petanggungan.
ya di rel gitu loh, bocil. Oh ya, dulu saya pernah loh naik kereta Senja Utama Yogya itu di sekitar Cirebon tuh ditimpuk batu. Untung batunya nggak kena ke kaca ya. Saya lupa di Cirebon Kejaksaan atau Perujakan tuh ditimpuk batunya itu sekitar tahun 2012 atau 13 gitu. Dan konyolnya, bodohnya itu tradisi timpuk batu sampai sekarang tuh masih ada gitu loh. Heran tuh otak dibalik kejadian timpuk batu tuh siapa pula dan untungnya apa. Soalnya kan kemarin sempat viral tuh yang kejadian penumpang Sanjaka malam itu dilempar batu dan korbannya kan perempuan sampai berdarah-darah, itu kan kasihan ya. Nah, saya juga dulu pernah tuh kejadian kenimpuk batu di sekitar sini nih, kalau nggak Cirebon Kejaksaan ya Perujakan, dan untung batunya tuh nggak kena kaca, aman kepala saya. Kita keluar sejenak mencari kehangatan karena di dalam kereta Argo Semeru ini aku menggigil. Tadi udah pakai jaket pun juga tetap tembus saja tuh hawa dinginnya. Ternyata di stasiun Cirebon ini pada sore kali ini tidak sepanas biasanya. Jalur 34560 nih nggak ada apa-apa. Yuk kita review toilet. Sekalian nanti mau beser. Cara menutupnya gampang. Setelah kita tutup, terus ini digeser ke kanan. Tersedia fasilitas tabung dispenser isi sabun cair, keran untuk foot washer, dan untuk wastafel ini dipisahkan. Foot washer ini bisa teman-teman gunakan ketika mau berwudu untuk menunaikan ibadah sholat. Ada kaca yang lumayan besar, ada pengharum ruangan, ada lampu, ada fan exhaust, dan di situ tombol buat nge-flush, ada jet shower, kloset duduk, ada pegangan, tisu, tempat sampah. Apalagi yang belum ya? Oh ini nih, kalau mau menggantung pakaian bisa di sini. Berangkat dari stasiun Cirebon jam 16.55. Di sini tadi singgah 8 menit ada sih, cukup lama. Untuk perjalanan kali ini kan dominasinya adalah terang ya, sampai dengan nanti 1 jam ke depan. Nanti kalau sudah mungkin lepas sahur gelis akan disisakan oleh perjalanan gelap-gelapan.
daripada main layangan di rel terlalu berisiko tinggi. Mendingan ini kan kawasan Cirebon itu kan masih banyak persawahan nih, masih banyak ruang terbuka hijau. Yang mendingan kalau mau main layangan mending di sawah aja sih, di persawahan atau di daerah ladang gitu kan lebih terbuka. Ya beginilah kalau resiko jalur kereta api itu at grade ya. Ada aja orang-orang random yang main layangan di rel lah, ada yang duduk di rel lah, bahkan ada yang nimpuk pakai batu lah. delapan belas melintas stasiun Cikampek. Ini siapa yang ngirimin ya? Aku tadi tuh nggak pesen loh, aku tuh pesennya tadi pop mie tori miso. Lah kok ada muncul satu benda aneh ini, pop mie dower mana diseduh lagi. Aduh gawat nih, jangan-jangan temen aku nih yang lagi dinas siang nih. Kacau. Siapa ini yang mesenin ya Allah. Iseng amat. Kita melintas stasiun Karawang jam 18.31, lebih cepat 4 menit dari jadwal. Nanti ada tuh 2 tilangan biasanya, tilangan di Cikarang sama di Bekasi. Kita lihat kira-kira siapa yang menilang kami, apakah salah satu atau malah dua-duanya. Ini kereta apa barusan? Oke, 18.42 Cikarang. Kurang lebih 15 menit lagi kita udah mau tiba di Bekasi. Oke, kita lihat KRL di sebelah kiri. Ada TM 6000, CR 205. Nggak ada Sifang nih ya. Oke, sebenarnya kalau Cikarang Bekasi itu tidak tersendat-sendat sih, nggak nyampe 15 menit juga udah tiba. Biasanya nih sinyal masuk Bekasi nih suka dikeluhkan sama penumpang. Untuk pertama kalinya saya naik kereta Argo Semeru ini dari Jogja ke Bekasi ya. Sebelum-sebelumnya saya pernah naik kereta Argo Semeru tapi hanya tarif khusus Madiun Yogyakarta. Nggak Tarsus, itu waktu itu ada promo kemerdekaan kalau nggak salah deh. Itu harganya lebih murah dari tarif khusus. Nah ini melintas stasiun Bekasi Timurnya tepat waktu. Harusnya bisa awal sih, tapi ke depan kita ada KRL dan tadi tidak disusul di Tambun, makanya Argo Semerunya jadi keong balap di sini. Tiba di stasiun Bekasi. Tadi tuh sebenarnya sempat awal 5 menit loh, sekarang jadi tepat. Syukurlah.
Jadi kita tibanya pas 19.00. Bisa konten nih. Tadi tuh gara-gara ada KRL di depan sih, dia nggak mau ngalah di Tambun. Kalau dia disingkirin di Tambun, kita udah tiba dari tadi. Iya. Dia nggak di pinggir dulu ya, biasanya di pinggir. Harusnya disuruh minggir dulu KRL-nya.